semua melalui proses. Dari mulai proses terbawah, itu adalah pendidikan buat kami. Yang mana itu menjadikan kami menjadi lebih dewasa, lebih kuat. Dan semua itu didikan dari para senior-senior kami. Jadi artinya saya mempersiapkan dari awal supaya dia di saat yang tepat sudah siap. Orang tua adalah contoh dari anak-anak kita. Maka kita harus mencontohkan yang terbaik buat mendidik putra-putri kita. Setinggi apapun pencapaian karir kita, tetaplah menyadari bahwa suami adalah pemimpin keluarga yang patut kita hormati. Karena letak kunci keharmonisan dalam keluarga ada di tangan seorang ibu. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam buat saudara-saudaraku, seluruh keluarga besar Tentara Nasional Indonesia dan juga masyarakat Indonesia yang kami banggakan, kami cintai. Satu kehormatan, hari ini saya diundang menjadi seorang pembawa acara untuk podcast Puspen TNI. Oh my goodness. Cita-cita saya adalah pakai seragam seperti ini sebenarnya. Dengan nama ditulis dengan lengkap, benar lagi, CHOKY. Dan di sebelah kiri saya, Puspen TNI, dan membawa kehormatan organisasi. Bam! Tapi tentu saja ini semua tidak akan terjadi kalau bukan edisi spesial. Jadi izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Puspen TNI untuk kesempatannya, juga untuk Panglima TNI yang memberikan kami kesempatan untuk menjadi bagian daripada podcast ini. Karena bertepatan narasumber saya juga orang yang sangat istimewa di Hari Ibu Desember 2020 ini. Nama saya Coki Sitohang dan inilah saatnya saya menyambut kehadiran beliau yang ada hanya kira-kira 1,5 meter di sebelah kiri saya. Dan sebelum kami melanjutkan wawancara ini, izinkan kami menyampaikan juga bahwa hari ini saya bersyukur pada Tuhan saya dalam keadaan sehat. Sebelum bertemu dengan narasumber, kami melakukan tes usap atau swab test antigen dan hasilnya adalah negatif COVID-19. Pun di seluruh ruangan ini kami menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Karena kami semua bertanggung jawab terhadap publik. Jadi aman ya. Cool. Sekarang saya ingin menyambut, karena kami melakukan syuting ini siang hari sebenarnya. Jadi selamat siang dulu kepada narasumber kami yang terhormat, Ibu Nani Hadi Cahyanto. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Coki. Saya lepas dulu ya, Bu. Boleh. Pas Ibu lagi mau memaparkan sesuatu, kita gantian. Ibu keadaannya sehat kan? Alhamdulillah sehat. Saya pun juga harus diswab dulu sebelum ketemu Mas Coki. Iya. Bu, jadi selama ini, Bu, meskipun kegiatan Ibu padat, selalu sehat, Ibu ya? Aduh, kita bersyukur. Saya sih nonton podcastnya Puspen TNI, Bu. Paling banter itu Panglima TNI, suami terkasih Ibu, itu diwawancara oleh Jenderal Bintang 2. Paling banter Bu ya. Tapi Ibu lebih istimewa kelihatannya. Ya. Karena yang wawancaranya pembawa acara. Calon jenderal. Oh, amin. Wah, saya siap-siap KPLB ini. Teman-teman, jangan iri sama sekali ya. Ini yang ngomong soal Ibu. Yang penting, hidup itu menjadi amanah, menjadi berkah. Jangan punya pangkat, jabatan, tapi nggak berdampak hidupnya, kan gitu ya, Bu, maksudnya. Aku belajar dari Ibu Nani juga. Nah, Ibu, ini kan edisi spesial, Bu, Hari Ibu. Jadi pas sekali Ibu adalah ibunya para istri tentara. Bahkan Ibu adalah ibunya para tentara. Karena bertepatan Bapak menerima amanah dari negara. Sudah lebih dari 1,5 tahun ya, Bu ya? Iya. Ketua Umum Dharma Pertiwi. Lebih ya. Lebih ya, Bu ya? Iya. Ingat nggak, Bu, kira-kira berapa dari tahun 2018. 2018, 2 tahun lebih. Selamat ya, Bu ya. Dan kiranya selalu amanah, Bu. Itu doa kami. Nah, pertanyaan saya dalam wawancara kali ini adalah karena saya berhadapan dengan seorang ibu. Ini ibu saya juga nonton di rumah, Bu, hari ini.
Selamat siang Ibu. Ibu Diana Selamat Napitupulu namanya. Aduh, Usia sehat selalu Ibu. 64 tahun tinggalnya di kota Bandung. Dan dalam keadaan sehat. Mama nonton dulu ya. Jadi Ibu Nani, bagaimana peran seorang ibu dalam membangun karakter bangsa dari sudut pandangnya seorang Nani Hadi Cahyanto? Silakan. Seorang ibu adalah makhluk yang ciptaan Tuhan yang paling mulia, Mas Coki. Sudah menjadi naluri seorang ibu untuk menjaga serta memberikan yang terbaik bagi anak mereka. Di Indonesia, adat ketimuran punya makna dari leluhur kita. Semua ada cerita, tapi juga ada makna terkandung untuk membangun karakter anak tersebut. Yang saya sampaikan tadi, untuk mengandung 9 bulan ini ada tahap-tahap yang mana dari mulai mengandung, kalau di Muslim itu ada 4 bulan, ada pun 7 bulanan, sampai melahirkan, semua itu ada maknanya. Sampai dewasa selalu mendoakan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Dan ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun ya Mas Coki. Karena ini adat yang sangat luhur yang perlu kita lestarikan, sehingga anak-anak kita pun juga generasi penerus kita tetap mengikutinya. Ini adalah pembentukan karakter untuk anak-anak kita. Itu semua tidak lain adalah usaha seorang ibu dalam membentuk karakter sang anaknya melalui doa dan harapan yang dipanjatkan. Dari situ sebenarnya seorang ibu sedang membentuk anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berbudi luhur. Berarti ibu setuju bahwa nasib bangsa kita Indonesia itu awalnya dikontribusikan oleh ibu terlebih dahulu. Betul. Ya, Ibu Pertiwi mungkin ya. Kalau kita mengambil istilah Ibu Pertiwi, tidak pernah sebutnya ayah atau bapak Pertiwi. Karena saya mendengar dari apa yang Ibu katakan barusan. Dari sejak kandungan, karakter itu sudah dinafaskan kepada anak-anaknya. Nah, ini menjadi suatu pengingat bagi setiap ibu dimanapun Bapak Ibu berada menyaksikan acara ini. Ketika sedang mengandung janin, bayi, maka saat itulah ibu-ibu pantas berbahagia. Karena ini akan menentukan bagaimana janin tersebut akan bertumbuh, tumbuh kembang, dan pada akhirnya juga menentukan kualitas hidup bangsa. Ibu Nani, saya percaya kehidupan sebagai seorang ibu sekaligus istri prajurit, karena suami adalah seorang prajurit, ini tentu bukan hal yang mudah ya Bu ya. Nah, prinsip hidup apa saja yang ibu terapkan dalam menjalani kehidupan sehingga ibu bisa kuat dan tegar menjalani peran puluhan tahun sampai detik ini? Silakan. Sejak mengetahui pacar saya dulu bercita-cita jadi tentara, ya tidak ada rasa lain dalam hati saya saat itu selain bangga. Tentu saja saya mendukung sepenuhnya cita-cita dari pacar saya saat itu. Dan kami menikah, mulai belajar bagaimana menjadi istri prajurit. Memang tidak mudah karena suami saya pada akhirnya bukan hanya menjadi seorang prajurit, tapi pemimpin dari prajurit semuanya. Tentunya saat meniti karir pertama adalah sebagai penerbang militer. Setiap kali ia bertugas, perasaan saya tidak menentu. Hanya doa dan permohonan yang mampu saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu menjaga suami saya dimanapun beliau berada bertugas. Peran saya adalah mendukungnya sepenuh hati dan selalu mendoakannya. Prinsip saya, suami diciptakan oleh Tuhan sebagai seorang pemimpin dan istri diciptakan sebagai pembimbing dari anak-anaknya, pengasuh dari putra-putrinya. Itu sudah sangat jelas, terlepas dari jabatan beliau. Saat ini suami saya adalah panglima, tapi tetap pemimpin dalam keluarga kami. Apapun yang dikatakan pemimpin bagi sebuah rumah tangga, saya sebagai anggotanya sudah pasti harus taat, mengikuti dan menjalankannya. Karena itu adalah yang terbaik. Yang perlu didasarin adalah suami adalah imam bagi keluarga kita. Apa saja kekurangan suami dan anak-anak saya sudah menjadi kewajiban saya untuk menasehati mereka, membimbing mereka, dan mengasuh mereka. Itulah tugas kami. Kekuatan mental seorang istri tentara akan terlatih dengan sendirinya, menyesuaikan keadaan pasangan kita masing-masing. Kami istri prajurit sudah barang tentu memiliki jiwa yang sama,
tegarnya dengan suami kita. Karena sehari-hari kami sudah diajarkan oleh suami bagaimana untuk menjadi tegar dan bermental kuat. Itulah keistimewaan seorang istri prajurit, Mas Coki. Saya yakin itu, karena saya punya pengalaman melihatnya langsung di tengah keluarga saya. Karena keluarga kami ini, Bu, lahir dari keluarga prajurit. Kakek saya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, dan beliau tahun 50 diperintahkan oleh Panglima ABRI saat itu untuk mempertahankan NKRI di wilayah Jawa Barat. Makanya Coki Sitohang ada yang lahirnya Jawa Barat, yaitu saya, meskipun orang Batak. Nah, Ibu, saya tuh penasaran sebenarnya, dan pasti juga para pendengar dan penonton podcast ini penasaran. Sekarang Pak Hadi adalah Panglima TNI. Sebelum sampai ke posisi sekarang, ini kan ada perjalanan karir, Bu. Meniti karir ini kan panjang. Tolong, Bu, dari sekian banyak pengalaman bersama beliau atau Ibu mendampingi beliau, sebutkan atau jelaskan, ceritakan pada kami bagian paling berkesan dalam mengawal perjalanan suami. Silakan. Buat saya, semua cerita dan pengalaman punya kesannya masing-masing. Namun di balik kesan itu tentu ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dan saya jadikan bekal dalam pendidikan anak-anak kami, serta bekal buat saya memimpin para istri prajurit yang tergabung dalam organisasi. Karena semua melalui proses, dari mulai proses terbawah, itu adalah pendidikan buat kami, yang mana itu menjadikan kami menjadi lebih dewasa, lebih kuat, dan semua itu didikan dari para senior-senior kami. Jadi saya rasakan semua istimewa, tidak ada yang tidak berkesan, semua berkesan. Tadi Ibu bilang bahwa didikan arahan dari senior ya, Bu ya. Berarti penting juga ya bagi seorang istri prajurit untuk mengikuti teladan daripada pendahulunya. Betul. Wow, ini seringkali kita melupakan hal ini. Kita merasa sudah ada di posisi tertentu, lantas kita seolah-olah menyingkirkan para sesepuh atau senior. Padahal nasihat-nasihat bijak beliaulah yang menjadikan kita di posisi sekarang. Apa yang diungkapkan oleh istri seorang Panglima TNI barusan hendaknya menjadi pegangan bagi kita semua dalam menghormati orang yang lebih tua. Ibu Nani dan Pak Hadi ini dikaruniai seorang putri yang menjadi anggota dari Ibu Nani sendiri. Berarti beliau adalah anggota Dharma Pertiwi karena suaminya adalah seorang penerbang, kemudian memiliki juga seorang putra. Putra yang adalah seorang pilot pesawat tempur. Ya, berdinas tentu saja di Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia. Dua cucunya laki-laki jagoan semua. Ini keluarga, potret keluarga yang boleh dikatakan sempurna di mata manusia. Karena apa? Ini cita-cita. Cita-cita orang tua berhasil mengantar anak-anaknya sekolah, berkarir, dalam usia yang panjang, menyaksikan kebahagiaan cucu-cucunya, kan gitu, Bu ya. Meskipun tidak ada yang sempurna dalam dunia, tapi jadikan ini cita-cita. Pertanyaannya begini, Bu Nani. Tolong bagikan kepada seluruh pendengar dan penonton ini kiat-kiat Ibu dalam membangun keluarga sampai hari ini. Silakan. Tentunya orang tua adalah contoh dari anak-anak kita. Maka kita harus mencontohkan yang terbaik buat mendidik putra-putri kita. Satu itu. Kedua, kita harus mempersiapkan anak itu dari mulai kecil. Kita siapkan. Ibaratnya kalau bahasanya katanya, ibu untuk menjadikan anak ini jadi orang, itu gimana? Saya nyogok. Iya, saya menyogok. Nyogok caranya, nyogoknya bagaimana? Nyogoknya dengan cara mempersiapkan dari awal. Jadi dari awal saya menyogok dulu supaya anak ini berhasil. Saya leskan, saya didik, itu kan menyogok supaya Denotasi loh. Konotatif ya. Iya, jadi artinya saya mempersiapkan dari awal supaya dia di saat yang tepat sudah siap. Nah, ini saya juga mendidik pada di sekolahan TNI ini kan punya sekolahan-sekolahan. Pun juga saya persiapkan anak-anak itu dari mulai PAUD. Kita siapkan karakternya dan juga mempersiapkan mentalnya dan sebagainya, pendidikan tentunya untuk mempersiapkan seperti saat saya mendidik anak-anak saya di saat waktu kecil. Itu yang saya berikan kepada seluruh anggota TNI
buat putra-putrinya. Karena saya sudah membuktikan, saya ingatkan mereka untuk tidak lupa bersyukur dalam segala hal dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Bila iman mereka kuat, saya yakin godaan sekeras apapun tak akan membuat mereka goyah. Alhamdulillah, kedua anak-anak kami juga mengikuti jejak papanya. Yang pertama menikah seperti yang disampaikan Mas Coki tadi, pilihannya ternyata ikut seperti mamanya, mendapatkan jodoh prajurit juga, dan juga anak saya yang kedua mengikuti tokoh bapaknya, dia mengikuti jejaknya menjadi penerbang. Wow, ini kebanggaan ibu ini dua-duanya. Makanya saya bilang tadi sempurna dan harus diikuti sebagai contoh dan teladan. Tentu yang mengenal tantangannya hanya Ibu Nani sendiri dan Pak Hadi di dalam. Tetapi inilah yang beliau bagikan hari ini. Saya mendapatkan kalimat ini. Menyogok dari usia begitu dini dalam konteks yang benar. Menyiapkan mental, jasmani, rohani, sehingga ketika menghadapi tantangan yang kompleks di masa depan, mereka adalah putra-putri yang siap. Tentu iman dan takwa selalu menjadi nafas kita, karena kepada Tuhanlah kita berharap dan bersimpuh. Ibu Nani, ibu ini adalah istri seorang panglima TNI. Kemudian ibu adalah seorang mama, bunda daripada anak-anak, juga menantu, dan juga kalau bahasa kami Bu, opung atau neneknya daripada cucu ya. Jadi peran ibu kan ada juga bagi keluarga besar TNI. Keluarga besar TNI ini selalu diikuti oleh isu-isu menyangkut kesejahteraan ibu. Kesejahteraan prajurit lah, kesejahteraan istri prajurit. Ini kan satu rumah Bu. Nah, upaya apa yang ibu lakukan sejauh ini di dalam mendukung kesejahteraan prajurit TNI dan keluarganya? Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang mana kami diberi warisan oleh para senior kami suatu organisasi yang luar biasa, yaitu organisasi Dharma Pertiwi, yang mana tujuannya sangat mulia, mengayomi seluruh anggotanya. Disinilah peran saya sebagai istri pendamping suami, yang mana suami diberi amanah menjadi panglima, otomatis saya sebagai ketua umum Dharma Pertiwi. Saya lalu berpikir bagaimana untuk mensejahterakan anggota. Alhamdulillah dengan organisasi yang diciptakan oleh senior-senior itu, saya hanya tinggal mengikuti perkembangan zaman. Betul. Nah, di mana ibu-ibu milenial sekarang itu sangat kreatif. Contohnya ini Mas Coki, ini bikinan dari ibu-ibu. Ibu-ibu iya Pigora. Jadi terangan terampil ibu-ibu lah menjadikan ini menjadi cantik. Dan juga ini ada teh, kalau di Indonesia kan minum teh itu kan harus panas ya. Ini adalah tudung saji untuk teh. Maka dibuatlah ini oleh ibu-ibu Dharma Pertiwi yang kreatif, di mana ini sudah dibuat sedemikian rupa supaya tetap hangat walaupun 3 jam. Jadi dia menjaga kehangatan teh itu ya Bu ya? Iya. Nyun sewu, saya pegang sebentar Bu. Boleh, Saya ya. juga ingin merasakan apa yang disebut sebagai karya terbaik dari anak-anaknya Ibu nih. Iya, Anak-anak betul. binaannya Ibu Panglima TNI. Perhatikan ini, hangat, betul. Tangan saya pun merasakan kehangatannya. Jadi ceritanya Ibu tadi, ini ditutupi, masuk ke dalam teko, sehingga si teko tersebut tetap steril. Betul. Karena tutupannya kan nggak terganggu. Kemudian ketika akan dihidangkan, baru dibuka ya Bu? Betul. Jadi Mas Coki silakan kalau tuang, Siap, pasti Bu. panas masih. Boleh ya Bu ya, saya coba ya. Habis ini Ibu ya, ini kami melayani sendiri-sendiri ini karena apa? Ya ini zamannya kita mesti mandiri juga. Dan ada beberapa kesempatan sang tuan rumah belum bisa menyajikannya langsung. Tapi karena gini protokol ya kita harus bisa mengerti. Bu, terima kasih Bu. Silakan Ibu mau santai dulu. Aku duluan ya Bu ya. Aku seneng soalnya kalau teh begini panas nih saya mesti langsung seruput dulu. Kalau soal minum teh itu ya di mana saja, kapan saja itu istimewa. Tapi dengan siapa Anda minum teh itu juga menentukan kualitas hidup Anda. Hari ini saya minum teh sama Ibu Nani. Kalau janjian susah, untung ada puspen. Wah, ini baru benar. Padahal sudah lama. Jadi sebelum kami memulai syuting ini, teh ini udah dibuat. Jadi dijaga oleh karyanya Ibu-ibu Dharma Pertiwi.
Dan juga Mas ketahui, ibu-ibu kita ada di pelosok-pelosok, di mana itu istri TNI ada yang ditugaskan di perbatasan, di tengah-tengah hutan, ya, terdalam lah bahasanya, terdalam, terpinggir, terluar, terpencil. Betul. Lalu ketika kita dari program kerja adalah mengedukasi ibu-ibu supaya berkarya, dan ternyata betul-betul bagi mereka yang di daerah itu menjadi hiburan juga. Selama ditinggal suami 9 bulan, ada 1 tahun, namanya bertugas untuk menjaga NKRI. Itu memang pamitnya sehari, namun kan namanya tugas kan kita tidak tahu situasi lapangan ya, sehingga ditinggalnya lama. Nah, disitulah ibu-ibu, peran ibu-ibu ketua-ketua cabang, ketua ranting, bagaimana supaya ibu-ibu ini tetap harmonis, tetap tenang walaupun ditinggal suami. Maka dibuatlah suatu prakarya untuk ketahanan rumah tangga, ketahanan pangan berupa cocok tanam, dan hal-hal lain yang menjadi karyanya itu menjadi hobi. Maka mereka itu akhirnya membuat sesuatu sehingga mengusir kejenuhan menunggu suami itu tenang, lalu mereka punya karya yang bagus-bagus seperti ini. Tapi kan mereka di daerah, Mas Coki, yang terpencil, terluar dan terdalam tentunya. Nah, bagaimana cara pemasarannya? Disinilah Dharma Pertiwi membuat suatu marketplace yang namanya Ladara, Mas. Ladara saya sudah dengar. Alhamdulillah. Kita pernah ngobrol waktu itu juga. Iya. Jadi ini platform daring ya Bu ya? Iya, di mana menyebadani para ibu-ibu yang walaupun di pelosok, walaupun di ujung, walaupun terluar, terpinggir, tapi tetap bisa dijual belikan lewat perantara Ladara dan bisa dipromosikan, didengar oleh mancanegara, karena kami pun juga anggotanya kan ada di mancanegara sebagai atase. Itulah menjadi duta-duta kami untuk memasarkan produk dari ibu-ibu semuanya. Top, keren. Bu Nani, selama ini gimana komunikasi ibu dengan komunitas internasional? Karena kan ibu adalah ibu daripada istri para prajurit yang tersebar di seluruh dunia kan, istri atas militer dan lain sebagainya. Tentu ada komunikasi ya Bu dengan para panglima perang, ya, istri panglima perang di negara-negara sahabat. Nah, ini kan kesempatan Bu untuk memperkenalkan keunggulan budaya kita termasuk alam Indonesia. Bagaimana cara konkretnya Ibu memperkenalkan ini kepada dunia? Saya suka sekali pertanyaan Mas Coki. Kami istri militer secara aktif dan secara langsung ikut berpartisipasi dalam mempromosikan budaya kepada luar negeri melalui berbagai kegiatan, kunjungan persahabatan, serta melalui atase pertahanan militer Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Dan juga di Indonesia kita ada Milad Spouse atau istri-istri militer atase dari berbagai negara juga ada di Indonesia. Para istri dari utusan militer negara sahabat juga turut mendampingi suami mereka untuk berdinas di Indonesia dan tinggal di Indonesia. Kami selalu secara rutin ya 3 bulan sekali mengundang mereka untuk bersama-sama mengikuti kegiatan Dharma Pertiwi, masak-memasak, bakso dan sebagainya, untuk mengenalkan masak-memasak dan budaya-budaya menari pun juga kita kenalkan kepada mereka. Dan kita bertukar budaya juga, mereka juga mengenalkan tentang khas mereka. Dan tentunya kami dalam situasi ini kesempatan emas bagi kita untuk mengenalkan wastra Indonesia, tari-tarian, wisata daerah, dan banyak lagi. Kemarin pun juga sempat saya ajak ke Palu untuk kunjungan, untuk waktu itu ada gempa di Palu. Saat ini bahkan di Dharma Pertiwi yang ada Ladara itu juga waktu itu dihadirin oleh ibu-ibu milat tadi. Sehingga ibu-ibu milat ini, ibu-ibu atas luar negeri pun juga senang sekali dengan adanya Ladara, sehingga mereka pun juga ikut mempromosikan hasil produk-produknya di Ladara. Di acara itu waktu itu Bu, kita sama-sama di Halim kan. Iya, betul. Kemudian yang hadir di sana adalah para istri atase dan mereka aktif sekali ya. Betul. Kita ajak juga membatik. Senang sekali beliau membatik.
Gitu. Jadi 3 bulan sekali Bu acaranya? Kegiatan ini? Sebelum masa pandemi seperti itu, tapi setelah pandemi kami memang membatasi, jadi kita hanya virtual aja. Ya, ya. Pun hal ini adalah hal yang sangat positif yang dilakukan oleh Ketua Umum dan jajarannya, karena saya yakin Ibu Nani menyadari ini kerja kolektif ya Bu ya. Tidak mungkin seorang ibu tampil sebagai superwoman sendirian. Enggak, ini kerja keras bersama. Jadi, karena saya pernah mengalaminya di acaranya beliau bersama Angkatan Udara saat itu Bu ya. Dengan ibu-ibu Pia Ardia Garini, maksudnya itu. Bam, aku tiba-tiba ingat. Bu, ini kesempatan saya ingin memberi kesempatan kepada Ibu Nani untuk menyampaikan kepada para istri prajurit TNI yang menyaksikan dan mendengar, sekaligus memberikan motivasi kepada mereka bagaimana membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera. Silakan Bu Nani. Mas Coki, organisasi Dharma Pertiwi itu terdiri dari unsur Persit KTK Chandra Kirana yang sekarang ketua umumnya adalah Bu Heti Andika Perkasa, dan juga unsur Jala Senasri, ketua umumnya Ibu Viro Yudo Margono, dan juga di Pia Ardia Garini, ketua umumnya Ibu Inung Fajar Prasetyo. Lalu kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh ketua harian yang namanya Bu Meti Herindra, dan juga ada organisasi perkumpulan dari 3 angkatan, itu namanya IKKT. Oh, iya. Nah, itu ketua hariannya Ibu Keke Bambang. Nah, disitulah ibu-ibu ini yang membantu kami bagaimana mengedu adik-adiknya, membangkitkan adik-adiknya untuk tetap bersemangat dan bekerja sama, saling sinergi, maka menjadikan keharmonisan, kekuatan Dharma Pertiwi hingga saat ini berkat senior-senior kita yang telah mendidiknya. Nah, untuk itu saya pesan kepada ibu-ibu semua seluruh Indonesia, tetaplah menyadari bahwa posisi kita adalah sebagai istri pendamping suami kita. Bagi mereka yang bekerja sebagai wanita karir, tetap ingat bahwa setinggi apapun pencapaian karir kita, tetaplah menyadari bahwa suami adalah pemimpin keluarga yang patut kita hormati. Suami adalah imam di keluarga kita. Begitu juga bagi para ibu rumah tangga yang luar biasa dedikasinya pada keluarga, jangan pernah lelah melayani keluarga sepenuh hati, karena letak kunci keharmonisan dalam keluarga ada di tangan seorang ibu. Wow, dahsyat sekali. Ayo yang semua di ruangan ini kasih tepuk tangan berjamaah dulu untuk obrolan kita. Ya. Teman-teman, podcast ini menjadi begitu menarik karena Tentara Nasional Indonesia sebagai sebuah organisasi pertahanan di Republik tercinta kita Indonesia membuka diri kepada masyarakat, memberikan segala informasi strategis yang bisa menjadi sebuah hal-hal yang baik yang diserap oleh masyarakat dan menunjukkan sisi humanisme. Tentara juga manusia, prajurit juga punya perasaan. Istri-istri prajurit juga mengalami hal-hal yang tidak mudah sebagaimana ibu, para pendamping dari suami, karir apapun suamimu saat ini menyaksikan. Dan suatu kehormatan sekali lagi bagi saya Coki Sitohang untuk mengisi sesi podcast di edisi khusus Hari Ibu dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan khususnya Puspen TNI. Ibu Nani, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya menjadi narasumber kami. Sampaikan salam kami kepada, saya manggilnya kalau di WA sama beliau selalu kepada Abang Panglima, karena kepada seluruh senior kami panggil Abang. Kemudian kepada anak-anak, juga cucu, salam peluk, salam cium hangat buat mereka. Saya Coki Sitohang, terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan podcast Puspen TNI. Bye-bye. Vaksin COVID-19 sudah tiba di tanah air dan sedang dilakukan penelitian lebih lanjut. Kita doakan pemerintah Republik Indonesia dengan segala daya upaya dan niat baik serta mulia untuk membawa bangsa kita keluar sebagai pemenang lewat vaksin. Dan ini juga tidak kalah penting, Presiden mengatakan vaksin bukanlah segalanya, tetapi kedisiplinan Anda menjaga protokol kesehatan menentukan masa depanmu juga.